Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maraca Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bintang tamu yang kedua yaitu kita mengekspor seorang guru Ekspor ya, antar kota dalam Dalam provinsi. Kita kedatangan guru dari yang enggak kedatangan guru sih. Kita kedatangan mendatangkan yang benar. Mendatangkan guru dari Kudus. Di mana Kudus terkenal dengan apa Tat Lukman? Rokok. Ya, Iya. tapi kita di sini nggak bahas rokok ya. Tapi gini nggak bahas rokok. Soalnya dunia pendidikan itu anti dengan rokok ya. Kenapa Nggak sih? boleh. Emangnya kenapa sih orang Ya, rokok? karena rokok itu bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain juga. Oh, iya juga sih. Iya. Tat Lukman rokok? Nggak, saya nggak rokok. Oke, Pak. Setelah saya observasi itu jenengan itu Pak Lukman itu termasuk guru yang Guru apa coba? aktif. Aktif. Iya. Jadi gini, sebelumnya itu Pak Lukman itu kayak punya band ya? Ada. Dulu pas Ah. waktu zaman kuliah, ya hobi lah, sekedar hobi, tapi ya bisa menghasilkan lah karya. Oh, menghasilkan karya ya. Udah berapa album? Ya baru satu album aja. Satu Udah album? sekitar 12 laguan kalau nggak salah. 12 lagu. Iya. Genrenya apa genrenya? Genrenya ya alternatif lah. Alternatif. Slow Pijet. rock lah, pijet alternatif. Nggak cuma pijet aja yang alternatif, Oh, iya. di Musik di alternatif musik juga juga alternatif ya? juga ada gitu. Berarti berapa personilnya? 4 4 dulu. Tapi juga kalau pas waktu lagi live ya ada additional pair juga. Oh, ada. Jenengan megang apa? Sekarang megang mic. Megang janji Megang teman-teman. jadi teman-teman. Megang apa? Ya dulu megang gitar. Megang gitar. Ya. Kok bisa main piano? Ya multi talent juga. Sebenarnya fokusnya gitar atau apa? Enggak, kalau kita mempelajari musik ya terutama gitar itu pasti nanti yang lainnya bisa ngikutin. Bisa piano juga, bisa bass juga, bisa drum juga, pasti mengikutin. Udah Kendang otomatis. gitu, kendang. Kalau kendang belum tentu. Nyawer. Beda. Kalau nyawer itu ya boleh lah. Pendidikan bahas nyawer boleh nggak sih? Kayaknya nggak boleh. Boleh nggak? Oh, Nggak boleh ya, kita nggak boleh. Nyawer nggak boleh. Oke, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, nanti kita cut. Diedit Oke. nanti. Nah, ini kayak jenengan kan guru termasuk kayak ribet ya, dalam arti gini. Musik bisa, Terus? nyupir bisa. Aduh, ada nyopir juga ini. Bukan Iya gitu loh. lah, pakai setir Nyetir mobil lah ya. Oh ya kan skill termasuk Iya. skill kan, Termasuk nggak skill, semua ya, orang ya, bisa betul, nyetir betul. kan. Enggak, ya, betul, Nah, betul. terus musik bisa, nyetir bisa, entrepreneur bisa, Bisa. ya kan, sempoah bisa. Aduh, iya multi talent beneran ini nanti. Nah, terus sempoah bisa, ternak lele bisa. Aduh. Tapi kayaknya ternak lele belum sukses Oh, juga loh ya. masih belajar. Masih belajar juga loh ya. Nah, kok jenengan kok bisa-bisanya mau belajar kayak gituan dong? Ya karena apa ya? Mungkin dibilang suka gimana ya? Ya lebih suka sih. Oh bisa. Oh ternak lele bisa berkembang biak. Lele. Lelenya bisa berkembang biak. Iya. Mulai dari kita misalkan itu termasuk juga sebuah investasi juga kan. Kita misalkan benih lele yang dari kecil segini, ukuran segini terus menjadi segini, itu kan dari harga Rp100 jadi 1 kilonya 17.000 kan. Wow, harganya itu. Oh, jadi 100 sampai ke 17.000, 17.000. bayangkan. Berapa persen tuh? Berapa persen? Walah, kalau dipresentasikan ya sangat tinggi sekali itu. Nah, itulah. Terus kayak gimana sih ya? Itu kan Gimana? kayak musik juga itu. Musik tuh dari siapa? Kalau musik kebetulan saya suka sendiri. Dulu pertamanya itu pas awal belajar musik ya lihat, oh pemain band di atas panggung kok keren. Nah, jadi coba ngikut belajar musik, ternyata keren juga. keren juga. Iya. Terus lama-lama kelamaan ya, oh ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Oh ternyata belajar musik ya emang harus benar-benar belajar telaten juga. Nggak asal gerang-gereng di pinggir jalan kan nggak mungkin, harus belajar mulai dari notasinya, melodinya, terus belajar partiturnya itu harus bisa semua gitu. Gitu Nggak ya. cuma gerang-gerang di pinggir jalan terus di
apa pos kampleng enggak seperti itu. Genjreng-genjreng, Iya, cuma genjreng-genjreng gitu ya. genjreng. Nah, kalau kita Oke. belajar lebih serius ya ada ilmunya itu. Oke. Itu Malah termasuk skill loh itu loh. oh iya, malah kadang kelak di dunia pencarian kerja ya, malah Nah. skill-skill tambahan itu yang Nah, skill-skill yang tambahan bisa itu buat ya, pertimbangan buat HRD ya. pertimbangan. Iya. Oke. Dulu pas waktu sebelum saya di MIMS ini juga ya. Mhm. Dulu di Sebut apa saja. sebut saja pas waktu di Pinang sana, di Heeh. Riau sana, Mhm. terus di sana boleh nyebut nama Boleh, merek, boleh, di boleh. Palemkit juga itu Heeh. termasuk nilai plus. Wong malah apa itu namanya praktek ujiannya itu malah bermain musik. Oh, Iya. Sekolah Bermain dasar. musik. Iya, sekolah dasar padahal bermain musik. Oh, coba mainkan gitar, coba mainkan piano. Oh, langsung honornya terpukau. Mudah-mudahan Pak Indra nggak denger. Mudah-mudahan Nggak nonton. Nggak nonton ya. Takutnya nanti masuk list tahun depan. Aduh, iya kayaknya ini tahun depan ini ya. Jadi nambahin pekerjaan ini mungkin. Nah, itu kan hobinya kan Ya. nambahin pekerjaan. Tapi kalau misalkan yang kita lakukan, yang kita kerjakan kita suka ya enjoy aja, nggak masalah. Oke. Gitu. Oke, benar. Betul? Pour your heart into apa tadi ya, Pak Indra? Apa? Nah, ini nih. Miss Anis sama Miss Meul gimana ini? Pemirsa ini gimana ini? Aduh. Ini berarti nggak ada notulennya ini, nggak ada yang nyaret ini. Ada. Terus dari Nah. selain musik sempoa, Ya, kok kayak sempetnya itu belajar sempoa kan jenengan guru apa sih sebelumnya? Ngajar apa aja? ngajar Jenengan musik lulusan ada. lulusan Saya lulusan yang pertama dari PGMI. Yang kedua yang bahasa Indonesia. pertama. Yang pertama lulusnya ya TK, SD, SMP, SMA. Terus Kok kesel kuliah ya? di D2 dulu pas waktu D2 belum S1 ya D2. Terus S1-nya bahasa Indonesia. Terus ada kursus musiknya juga, kursus sempoanya juga. Saya lakukan. Oh, gitu ya. Iya Bagi dong. waktunya gimana? Ya Apakah untuk- itu dalam satu waktu? Enggak satu Oh. waktu, kan periode dan. Hmm. Misalkan pas waktu kuliah, Hmm. kan kuliahnya kan senggang, terus belajar musik. Terus kemarin ya sebelum masa pandemi lah. Oh, waktu senggang ternyata sempoa bisa mempermudah anak menghitung lah. Coba saya pelajari ternyata bisa. Dan alhamdulillah bisa dilaksanakan di Memang Tiraja sebagai ekstrakurikuler gitu. Oke. Ekstrakurikuler. Iya. Di level SDMI ekskul sempoa ya di mana kecuali di Mempatik Raja Ah. gitu. tapi nyatanya emang agak itu ya. Sebenarnya mudah loh ya Mudah. sempoa itu ya. Iya sih. Kalau orang bisa sempoa dan bisa menghitung pakai kalkulator, Mhm. cepat-cepatan lebih cepat sempoa. Ingin anak Anda melebihi kalkulator? Belajar sempoa. Nah, di mana? Mempatik Raja. Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dong. dulu dong. Oke. Nah, itu salah satu motivasi Pak Lukman nih, Ustadz Lukman nih untuk kayak ingin belajar lebih. Mungkin hal baru itu ya. hal baru itu ya, apa betul. sih yang mendorong Ya gitu loh? motivasinya ini lebih ke passion aja, suka aja. Kalau kita suka, pasti passion kita, oh pengen belajar inilah. Kecuali kalau emang udah nggak suka, udah dia di udah mentok, nggak suka inilah, dia pasti nggak belajar. Yang pertama harus suka dulu. Oh, nah itu muncul suka itu kan kayak ada love at the first sight gitu kan, cinta pada pandangan yang pertama. Aduh, Nah, ini itu. cinta pandangan pertama Itu kan ini. suka kan bisa pandangan pertama dan juga bisa dikembangkan. Iya. Nah itu kalau jenengan itu gimana itu kalau Pak Lukman? Kalau yang pertama kita motivasi dulu. Oh kita suka dulu, terus motivasi. Oh kita belajar ini untuk apa? Nah kalau udah motivasi, nah baru kita meningkatkan skill kita. Oh ternyata belajar ini ada, kita pelajari aja. Belajar pun dari banyak tempat, ada di internet banyak sekali, dari googling, ada pasti dari YouTube, dari Google, ada semuanya ilmu di situ. Tinggal kita cari aja. Kalau kita males ya kita nggak bakal bisa. Nah itu Gitu. kayak gini. Jenengan kan belajar musik itu waktu belajar musik kayak Pak Lukman kepikiran nggak kayak wah aku belajar musik besok aku mau buka les biar menghasilkan. Kepikiran gitu nggak? Belum ya. Belum pernah kepikiran seperti itu. Sama seperti sempoa ya Pak. Iya sama seperti sempoa. Nah. Yang penting kita belajar dulu, kita passion kita suka seperti apa, kita belajar dulu. Nanti kan di kemudian hari pasti kita kembali lagi ke kita. Gitu. Kalau menurut saya sih. Kalau misalkan kita mau belajar ini, kalau kita udah punya skill, itu pasti dimanapun
pasti dibutuhkan. Ya kan? Kalau misalkan kita bisa musik, kita bisa sempoa, itu kan termasuk skill. Nah, itu pasti dibutuhkan di mana tempatnya gitu. Ya, mungkin motivasi utamanya ya, kalau misalkan motivasi utamanya untuk mencari tambahan misalkan kayak wah kalau bisa gitaran kita bisa ngeles nih dapat tambahan Bisa. nih. Mungkin kalau motivasi kayak gitu mungkin kayak dikurangin ya. Maksudnya Ya, kayak iya betul. Dikurangin. Kita nggak terlalu fokus pada misalkan profit oriented lah, jangan seperti itu. Kita istilahnya kayak macam kita senang aja. Senang kita lakuin aja gitu aja. Nanti kayak apa itu namanya rezeki itu ya nanti ngikut sendiri. ya setuju. Mungkin kayak gini, kayak kalau kita terpacu pada keuntungan, Nah. takutnya kalau kita udah latihan ternyata nggak dapat keuntungan. Nah, Kita malah kita kayak malah merasa nyesel ya. Merasa nyesel iya. Percuma nih percuma belajar ini gitar, belajar aja tapi nggak menghasilkan. Nah, seperti oke, berarti itu. kayak itu motivasi dasar dulu yang dibentuk. Motivasi dasar dulu, betul. Oke, nih, Tat Lukman nih, Pak Lukman nih, untuk mungkin ada kata-kata motivasi untuk teman-teman yang mungkin kayak lah berharap sinau kayak gini, lah belajar kayak gini, lah. Nah, mungkin untuk kawan-kawan lah. Nah, coba. Ya motivasinya ya gimana ya, masa sama guru kita saling motivasi. Ya mengingatkan aja lah. Sharing Sharing kita aja. mungkin katanya sharing. Yang pertama ya kita harus istilahnya kayak suka dulu. Kita misalkan kita melakukan sesuatu kita suka dulu, jangan sedikit-dikit lah, dikit-dikit lah. Nah, itu harus dikurangi. Harus kita suka dulu, biasanya kita suka dulu. Terus yang kedua ya harus tetap semangat meningkatkan life skillnya kita. Jangan berhenti sampai di sini. Harus ada apa itu namanya kelanjutannya. Dan itu pun kelanjutannya pasti membutuhkan apa itu namanya enggak sedikit waktu, enggak sedikit uang, materi dan lain-lain. Karena ada dulu pernah saya apa itu namanya kutip. Wis. To be successful, you have to pay the price. Wih, artinya jika kamu pengen sukses, kamu harus membayar mahal. Artinya membayar mahal itu bukan hanya uang, sekedar ya? uang, waktu juga. Nah, itu kan tenaga. Itu kita harus emang kita harus membayarnya. Nggak mungkin instan bisa sukses, harus ada harganya itu. Oke, sukses nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis, harus ada harganya. Oke, mungkin kita lihat kayak orang sukses main gitar, bermusik, pengusaha, tanpa kita tahu perjuangan di baliknya mereka, ya. Perjuangan mereka pasti berdarah-darah itu. Benar, berdarah-darah. Nah, ini sekarang ini untuk siswa, untuk Ananda, untuk Maharaja Squad nih. Tetap belajar. Belajar yang serius. Jangan banyakin main boleh tapi kan seperlunya, jangan banyak-banyak main. Yang harus diperbanyak adalah belajar gitu. Sangat bijaksana. Tepuk tangan dulu dong. Bijaksana sekali. Oke, terima kasih Tat Lukman. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama juga kita bisa sharing di sini ya. Siap. Oke. Maharaja Podcast. Gimana penutupnya tadi lupa? Oke, beginilah episode kali ini ya. Asik sekali ngobrol dengan Tat Lukman. Oke. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.